Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Filosofi kita. Di video kali ini saya akan membahas tentang prediksi 2024 Indonesia gelap. Apakah Indonesia akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2024? Bagaimana dampaknya bagi kita semua? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini? Yuk, simak video saya sampai habis. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih. Artinya, nilai produksi barang dan jasa di negara tersebut menurun dari waktu ke waktu. Resesi ekonomi biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan, krisis keuangan, bencana alam, perang, atau pandemi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi di tahun 2024? Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan dari internet, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kondisi ekonomi global yang semakin gelap dan tidak pasti. Kedua, ancaman inflasi dan stagflasi yang menurunkan daya beli dan meningkatkan pengangguran. Ketiga, kenaikan biaya dana dan risiko gagal bayar utang di beberapa negara. Keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Kelima, gejolak harga komoditas seperti minyak, gas, dan batu bara yang mempengaruhi pendapatan negara. Semua faktor ini bisa berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia, yang masih bergantung pada ekspor, impor, dan investasi asing. Jika kondisi ini berlanjut, maka Indonesia bisa saja mengalami resesi ekonomi di tahun 2024. Beberapa lembaga dan pakar ekonomi sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024. Misalnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%, jauh di bawah target pemerintah yang 5,3% sampai 5,7%. Sementara itu, Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Indef bahkan lebih pesimis dengan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3,8%. Kalau Indonesia mengalami resesi ekonomi, apa yang akan terjadi? Tentu saja, banyak hal yang akan terpengaruh, seperti pendapatan, kesejahteraan, kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kita semua akan merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya kita mungkin akan kesulitan mencari pekerjaan, menghasilkan uang, membayar hutang, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengakses layanan publik, dan sebagainya. Kita juga mungkin akan menghadapi masalah sosial, seperti konflik, kekerasan, kriminalitas, radikalisme, dan sebagainya. Kita juga mungkin akan kehilangan harapan, motivasi, dan optimisme untuk masa depan. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi yang sulit ini? Apakah kita hanya bisa pasrah dan menunggu nasib? Tentu saja tidak. Kita masih bisa berusaha dan berdoa agar Indonesia bisa keluar dari resesi ekonomi. Kita juga bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekonomi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Berikut adalah beberapa contohnya. Menghemat pengeluaran dan mengelola keuangan dengan baik. Kita bisa membuat anggaran dan rencana keuangan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan
dan mencari cara untuk mengurangi biaya hidup. Kita juga bisa mencari sumber pendapatan tambahan, misalnya dengan berwirausaha, bekerja paruh waktu, atau menjual barang bekas. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar dan mengembangkan diri. Kita bisa mengikuti kursus, pelatihan, webinar, atau baca buku yang berkaitan dengan bidang yang kita minati atau kuasai. Kita juga bisa mencari mentor, teman, atau komunitas yang bisa memberikan dukungan, saran, dan inspirasi. Kita juga bisa mencari peluang untuk mengaplikasikan keterampilan dan kompetensi kita, misalnya dengan menjadi relawan, freelancer, atau konsultan. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita bisa menjalani gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari rokok, alkohol, dan narkoba. Kita juga bisa menjaga kesehatan mental dengan berpikir positif, bersyukur, bermeditasi, berdoa, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Kita juga bisa mencari bantuan profesional jika mengalami stres, depresi, atau gangguan mental lainnya. Membangun jejaring dan kerjasama. Kita bisa memperluas dan mempererat hubungan dengan keluarga, teman, kolega, dan mitra. Kita bisa saling berbagi informasi, pengalaman, sumber daya, dan peluang. Kita juga bisa saling memberi dukungan, motivasi, dan solusi. Kita juga bisa bergabung dengan organisasi, asosiasi, atau gerakan yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Kita juga bisa berkolaborasi dan berinovasi untuk menciptakan produk, jasa, atau solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kita bisa mematuhi peraturan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait. Kita juga bisa mengikuti perkembangan dan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan. Kita juga bisa menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran yang konstruktif dan solutif. Kita juga bisa menggunakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, misalnya dengan memilih pemimpin yang berkualitas, membayar pajak, dan mengawasi kinerja pemerintah. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi di tahun 2024. Tentu saja, ini bukanlah hal yang mudah dan cepat. Kita perlu bersabar, berusaha, dan berdoa agar Indonesia bisa bangkit dan berkembang. Kita juga perlu bersatu, bersolidaritas, dan bersinergi agar Indonesia bisa kuat dan mandiri. Kita juga perlu berpikir, bermimpi, dan berkreasi agar Indonesia bisa maju dan sejahtera. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari saya.